Kita apapun yang kita mau lakukan itu kan pinginnya itu kan bahagia. Ketemu itu ya bahagia gitu loh, bahagia. Tapi apakah cukup kita kendek berhenti di bahagia? Enggak. Karena kehidupan ini kan harus berjalan. Gitu loh. Namanya bahagia itu nggak bisa terus concern di bahagia terus, enggak. Hidup itu masih berjalan gitu loh. Makanya ada bahagia, ada kesedihan, itu suatu hal, satu kompleks bentuk kehidupan gitu loh. Ketika usia 13 tahun Kang Didi belajar ilmu sastra Jendro, apa yang diajarkan yang dulu? Tentang apa? Yang pasti kita dikenalkan yang namanya sedulur papat limo pancer. Sastra Jendro itu sebenarnya ya kakang kawah kita. Hayuningrat itu siapa? Adi hari-hari kita gitu loh. Dikenalkan tentang itu karena itu yang mengiringi sak rino sak mengini dalam kehidupan kita. Diakui tidak, itu bahasanya sistem alam yang bergerak, bukan cuma logika akal di situ. Makanya kan pernah saya sampaikan sebelumnya, ngerti yo bahwasanya hidup itu diwiwiti dari kemarin itu yang sudah sampaikan, dari wujude komone romo kita. Di dalam komo itu ada wujude wadi madi mani manikem. Terus kemudian di saat kita mau mijil diwiwiti namanya kakang kawah atau ketuban. Kemudian setelah kita lahir diderei yang namanya plasinta kita namanya adi hari-hari. Ya ini yang punya ketugasan, ini sebenarnya yang menjadi utusan gitu loh. Itu maksudnya. Tadi Kang Didi kan bercerita bahwa belajar ilmu sastra Jendro itu kan ilmu sedulur papat gitu. Jadi inggih, bagaimana kita diajari untuk bertemu sedulur papat? Inggih. Ketika pertama kali Kang Didi bertemu dengan sedulur papat yang ada di dalam diri Kang Didi itu, apa yang dirasakan? Pertanyaan yang menohok ini. Harusnya kita nggak sampaikan di forum, tapi bis ngalah den. Ya yang kita rasakan kedamaian, kebahagiaan. Puncak dari itu semuanya kan bahagia toh. Kita apapun yang kita mau lakukan itu kan pinginnya itu kan bahagia. Ketemu itu ya bahagia gitu loh, bahagia. Tapi apakah cukup kita kendek berhenti di bahagia? Enggak. Karena kehidupan ini kan harus berjalan. Gitu loh. Namanya bahagia itu nggak bisa terus concern di bahagia terus, enggak. Hidup itu masih berjalan gitu loh. Makanya ada bahagia, ada kesedihan, itu suatu hal, satu kompleks bentuk kehidupan gitu loh. Ya tetap berjalan, tapi bagaimana kita memanage dengan paripurnanya tadi bisa merawat itu bahagia itu dalam segala kondisi gitu loh Mas. Merawat kebahagiaan dalam semua kondisi gitu loh. Kalau kita terus pengen bahagia, cukup senang terus, ya tidak mungkin lah. Hidup itu tidak begitu. Ada siang, ada malam. Tapi bagaimana di saat kita malam menyikapi malam dengan kegelapan kita itu, kita tetap merasa terang. Nah gitu loh. Di saat kita terang juga nggak kondang-kondangan, nggak bahasane wong Jawa leluhur kita ndak. Asu gede menang kerai, nang di gitu loh. Di saat kita terang, kita itu enggak terus ngulapi gitu kan, nggak sampai membuat orang silau. Tapi di saat kita kegelapan, kita nggak merasa gelap gulita. Itu Mas Indra, itu ajaran leluhur saya yang disampaikan ke saya. Jadi bisa meminit, bahasanya meminit itu sendiri. Nah ini Kang, jika ada teman-teman yang mau belajar ke Kang Didi, yang harus disiapkan apa? Siapkan niatnya dulu. Niat harus benar dulu. Niat kita harus bertanya dengan niatnya kita tata dulu, kita siapkan niat yang benar-benar. Kita siap untuk menjalani kehidupan dengan bahasa natur tadi. Kita tidak bisa memisahkan namanya gelap dengan terang. Kita harus menjalani saat ketemu gelap harus bagaimana, ketemu terang bagaimana. Kita siapkan dulu diri kita. Jangan cuma pengennya terang terus, janganlah. Kapan kita mendapatkan keilmuan, kefahaman, hikmah? Kalau kita senantiasa begini terus itu,
nggak bakal ketemu Mas Indra. Oke. Gitu loh. Adanya susah, adanya seneng, adanya bahagia, adanya kesedihan, itu satu bentuk kehidupan. Tapi bagaimana kita memanage itu loh. Ini sebenarnya yang namanya paripurna. Orang sekarang kan nggak gitu. Gitu loh. Nggak paripurna. Akhirnya apa? Di saat kita menemukan kesedihan, kita nggak bisa merawat kebahagiaan kita. Akhirnya kemarahan emosional kita yang kita kedepankan. Di saat kita itu terang karena kebanggaan kita, bahagia kita, senang kita, akhirnya kita gung adiguno, melihat segala sesuatu dengan kacamata kita sendiri, tidak melihat dari sisi rasa tadi. Gitu loh Mas Indra. Itu yang terjadi di bangsa ini sebenarnya. Dan di ajaran sekarang ini. Itu yang terjadi. Orang diajari ini yang semuanya hanya angin surga. Padahal kehidupan itu tidak bisa lepas dari dua hal tadi. Ada senang pasti ada susah. Ada siang pasti ada malam. Gitu kan? Ada kaya pasti ada miskin, gitu loh. Dan itu dalam kondisi kita siap dengan segala kondisi tadi loh. Itu yang harus kita niatkan dulu, siapkan dulu. Siap kayak gitu monggo kita duduk bareng. Tanpa itu ya percuma lah. Kita ngomong akhirnya menjadi ajaran yang angin surga lagi, kedabus gitu loh. Seberapa penting kan kita untuk tahu dan kenal dengan sedulur papat? Kalau menurut saya sangat penting sekali, sangat fundamental sekali. Itu sangat fundamental, sangat dasar sekali, dan keharusan kalau menurut saya. Wajib ya? Wajib. Kita sebagai orang Jawa nggak ngapun. Sedulur papat itu lir kadya atau sama dengan soko guru. Tanpa ada soko guru papat itu tidak mungkin yang terjadi namanya rumah. Itu sangat fundamental sekali. Sebagai dasar, makanya leluhur kita itu kalau bikin rumah, khususnya rumah joglo, pertama yang didirikan apa? Soko guru. Dan tidak bisa, soko guru itu tidak bisa kepanjangan, tidak bisa kependekan, harus sama rata, harus seimbang. Bahkan ukurannya pun digaris sama, biar seimbang, gitu loh. Makanya ini sangat fundamental, gitu loh. Fundamental sekali. Kalau bahasa sekarang itu pengenalan terhadap ngapunten ya, anasir api, anasir angin, anasir bumi, anasir air. Ini fundamental sekali. Fundamental sekali. Setelah itu baru pengenalan yang namanya Kakang Kawah Adi Hari Sastro Jendro Hayuningrat tadi. Sastro Jendro Kakang Kawah Hayuningrat Adi Hari tadi. Karena ini yang mendukung kokohnya dari soko guru tadi, gitu loh. Itu yang harus kita pahami biar kita paripurna, nggak sekedar ya nuruti tujuan-tujuannya yang cuma sesaat-sesaat, gitu loh. Tujuan seneng, ya nggak mungkin hidup seneng, gue. Susah terus ya nggak mungkin, karena sistem alam itu berjalan, gitu loh. Ngapunten Mas Indra. Itu yang terjadi. Monggo lah pemirsa, para winarsis, para leluhur yang jumeneng ning wadah yang dulur-dulur yang lain mungkin tidak sarujuk dengan pembicaraan saya, tapi monggo ayo kita ungkap bareng-bareng, kita duduk bareng-bareng, apa toh salah duduk bareng-bareng sambil kita itu mengurai piye toh becike piye toh tentreme piye toh apike kanggo bareng-bareng, gitu loh. Itu ketika kita sudah tahu dengan sedulur papat, bisa untuk minta bantuan jika kita punya masalah atau kesulitan. Dah, iki mlayune nggone padang karo peteng meneh iki. Nggih. Ya, pastilah. Kan gini, ngapunten ya. Pernah sebelumnya saya sampaikan walaupun tidak detail, Kakang Kawah itu yang menjadi utusaning Gusti, utusaning urip menjaga kita dari segala benturan. Artinya mara bahaya. Betul. Gitu loh. Ini yang punya kewenangan, yang punya tugas. Sastro Jendro Hayuningrate yang Adi Hari itu yang punya tugas nyukupi kita. Hidup itu butuhnya apa toh? Aman, tentrem. Nek mun aman tentrem tok ora makmur ya piye kan gitu toh. Nah, yang menyokong kita menjadi makmur siapa? Adi Hari yang punya tugas, kita ndak usah bicara ado-ado lah.
Plasenta itu yang menghidupi kita di saat kita itu tidak menggunakan badan kita. Tidak menggunakan badan kita aja loh kita cukupi, apalagi kita menggunakan badan kita gitu loh. Ini sebenarnya arahnya ke situ Mas Indra. Urip kuwi yo tentrem ayem kuwi merasa aman. Gitu loh. Ini wis merasa aman tok gak wareg ya piye to? Sing marki sapa? Ini tadi. Gitu loh Mas Indra. Jadi solusinya kemana? Ya kan solusinya cuma dua itu tadi, tentrem ayem, merasa terjaga, merasa aman, ya toh. Nek wis iso merasa aman, awake dhewe iso mbudidaya urip. Didukung siapa? Adi Ari-Ari Sastro Jindro. Lan wis ngerti Sastro Jindro Hayuningrat bakal iso ngresiki. Ngresiki apa? Hangkara. Hangkara kuwi apa? Buta. Buta kuwi apa? Nafsu bahasanya. Nafsu kita. Makanya leluhur kita menyebutkan Sastro Jindro Hayuningrat pangruwating diu. Sing iso membersihkan diu itu buta raksasane awak dhewe atau bahasa nafsu kita sendiri. Tanpa itu ya nyuwun sewu, ya bukan berarti saya ngegul-ngegul ajaran saya, enggak. Tapi ini fundamental sekali Mas Indra, gitu loh. Dan semua tatanan kapitayan itu yang mengarahnya kepada itu, walaupun pecah menjadi label ini, label ini, label ini, label ini, label macam-macam lah ya. Kurang lebihnya begitu Mas Indra. Saya sering ketemu orang spiritual ya. Setiap saya tanya tentang Sastro Jindro Hayuningrat pangruwating diu. Nggih. Sebagian besar ada yang nggak berani wedar terkait ilmu ini. Iya. Ya barangkali Kang Didik selaku yang memiliki ilmu Sastro Jindro Hayuningrat bisa untuk menjelaskan lebih detail terkait Sastro Jindro Hayuningrat pangruwating diu itu seperti apa. Iya, nggih. Waduh ini luar biasa ini. Mas Indra menggiring untuk langsung pada poin ini sebenarnya. Ya wis. Rata-rata kan beliau kan tidak berani kan. Ya berani, tapi kalau Kang Didi memang diperbolehkan, monggo silakan. Memang itu yang menjadi polemik gitu, yang menjadi momok pertanyaan banyak orang. Semuanya ingin tahu. Masa dicuplik misalnya enggak dalam sangat, dalam malah lebih bagus. Kan gitu. Jadi beliau mereka yang menonton channel Suraya Alam itu bisa paham. Gitu. Oh nggih, matur nuwun. Wis, ayo ngudut sik ya. Rokok ngrasano. Pokok wis. Aku tak mengibaratkan rokok lagi. Ya. Nyun sewu pemirsa, niki mungkin kegoblokan saya, kenaifan saya atau kecublukan saya atau keterbatasan saya. Tapi semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Rokok ini terdiri dari apa toh? Tembakau, kertas. Jangan pertama kertas. Ya. Gitu. Kertas. Kemudian tembakau. Nggih. 1 kertas, 2 tembakau, 3 cengkeh. Gitu. 4 apa? Api. Ya. Munculnya rasa. Iya toh? Ya. Munculnya rasa. Ajaran Sastro Jindro itu Sastro Jindro kuwi yang disebut Sastro Jindro kuwi ya sedulure awake dhewe kang sinebut Kakang Kawah. Gitu loh. Kakang Kawah itu yang diberikan kewenangan sama jagat raya njogo awake dhewe rina kelawan mengine nalikane awak dhewe mertapa ning guwa garbane biyunge. Ibu kita yang menjaga ibu kita dari segala benturan. Dan setelah kita muncul di kehidupan ya, Kakang Kawah ini yang menjaga keselamatan kita dari semua mara bahaya. Pramila nggih ngapunten. Nek wong leluhure wong Jawa, nek sira arep njaluk tulung aja njaluk tulung kono-kono. Kakangmu Kawah iki lho gugan. Sing jaga rina kelawan wengimu saka Sekaing Marabaya. Sengkala beda bilahi. Hayuningrat kuwi apa? Adi Ari-Ari kang kejibah kang kautus jagat raya nyukupi rina lan mengini awake dhewe. Berarti yen to sira njaluk cukupe urip ira aja njaluk kono-kono. Adimu kuwi lho sing duwe tugas. Gitu lho. Sing ditugas kuwi dudu kono-kono. Kok adoh men to. Gitu lho. Adiem kuwi lho sing ditugas. Sing ngetotno sak rina sak wengimu sing nyukupi sira. Gitu.
Ya karek ukurane. Nah nek ukuranmu gelas apa njaluk banyu sak kali ya ora mungkin ya gitu loh. Berarti kakang kawah itu kan yang menjaga kita. Betul. Adi-adi yang mencukupi kita. Betul. Oh iya ya. Nek donya ki golek apa to, Kang? Gitu loh. Lah nek wis loro karo ki mbok mengerteni, mbok pahami dengan anasir 4 itu tadi akan iso ngerupat. Ngerupat itu membersihkan diu nafsu angkorane awake dhewe. Karena angkara itu apa sih gitu loh. Harus kita pahami gitu loh. Didetailkan. Rata-rata kan mereka termasuk kita yang tidak tahu, cuma mendengar. Nah, jadi penjelasan secara detail itu tidak tahu. Lah nggih, teng mriki. Misalnya ada sebutan kakang kawah hari-hari. Ya, gitu saja. Jadi masalah Sastro Jendro Hayuningrat Pangmerpati Sipadiyu itu kan rata-rata tidak dijelaskan kan. Ya karena memang itu kenapa leluhur kita itu nggak mau menjelaskan detail supaya kita itu mencari gitu loh dan mau kok tadi loh seperti saya sampaikan di awal ngilmu iku tinemune kanthi laku lekasing kas tegese kas nyantosani setya budya pangkekese dur hangkara. Dengan seiring waktu setelah kita mengenal kakang kawah, kita mengenal Adi hari-hari, otomatis kita itu bisa dijaga dari itu. Kalau ngomong nepsu, ya menungso iki wujude nepsu kok. Ayo ngomong kowe perang mbek nafsu. Nepsune uripe dhewe kok diperangi piye to? Iso. Mangkane ada perlambang gitu loh. Kereta kencana diglandang jaran papat. Gitu kan? Sing glandang sapa jaran papat kuwi. Gitu loh. Lah sing dadi kusir sapa? Itu kan. Nah, itu harus kita kaji, kita duduk makane monggo lah duduk bareng, ayo duduk bareng kita ocahi bareng-bareng. Amrih padha tinemu lagune gitu loh. Di situ. Makanya ajaran Sastro Jendro itu sebenarnya enggak angel-angel, enggak seperti yang disampaikan bulat-bulat enggak. Tapi piye lakune gitu loh. Itu yang harus kita pahami. Makanya pesan saya wis lah ayo antarane ucap antarane rasa laku ki kudu manunggal. Kudu padha. Ben tinemu sayek-sayek praya. Nah nek sering kita khianati sendiri ya pasti enggak akan didukung toh. Wong kita khianati, apalagi sing rumangsa dadi sirah menang-menangan wis. Oh iki sing ngawasi aku, sing ngrungokno aku, sing ngucap aku kok tangan kok melok-melok. Ya ngene wis kaya ngono kok iki ra iso sayek-sayek praya. Jajalan urip sirah tok. Iso urip apa ora? Ayo, sing tangan yo ngono sing megang kekuasaan. Ayo nang penenengan, tanpa ana pemikir-pemikir. Kon mlaku gak iso. Kok wis kaya ngono ra ono kawula dasih wujude sikil, kon mlaku iso, gak iso. Bagaimana bangsa negara ini menjadi bangsa yang gemah ripah loh Cina Witoto Tentrem Kertaharjo nek siji kelawan sijine sik petentengan sik rumangsa paling apik dewi-dewi. Bahkan tangan kiri ini loh kan nyuwun sewu sing tugase cewok cawi membersihkan kotoran ini sangat penting sekali. Coba kalau iki. Makanya jangan dikiwak-kiwakno lah wong-wong elek-elek gitu. Nek diarani wong elek lho nggih. Itu punya tugas gitu loh. Ayo, ini ya digugah dewi ning ati ini, digugah ning pikirane, digugah ning rasane, biar ngerti Sastro Jendro Hayuningrat Panguratingdi. Itu. Terus tata caranya piye Kang? Ojo di YouTube, ayo duduk bareng.